Beliau pun berharap sebelum dia selesai masa baktinya bisa terrealisir. Kalau ditanya marah ya marah, ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Jangan cuma asal dapet tender, asal rata ya sebulan hancur. Yang hanya bersuara tapi hanya retorika dan seremonial, tapi kemudian masyarakat masih tetap mengeluhkan. Berkali-kali kami turun ke jalan, tapi juga tidak diperhatikan. Toleransinya nggak ada dari pihak kepemerintahan juga, baik camat maupun kepala desa, mana. Negara hadir, negara mendengar, dan negara merealisasikan. Saya mengundang Bapak dan Ibu yang terhormat ke wilayah kami, radius tidak jauh dari pusat kekuasaan, Jakarta dan Istana Bogor, untuk bicara tataran atas, tapi bukti di lapangan hari ini, masyarakat masih sangat memprihatinkan. Bapak Ibu yang sedang berimprovisasi melaksanakan setiap kebijakan dan anggaran dengan segala konsepsinya, dengan segala program-programnya, tapi saya lihat di lapangan nggak ngepek semuanya. Terik matahari dan pekatnya debu jalanan saat melintasi wilayah Bogor Barat, wilayah kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tangerang, menjadi salah satu wilayah yang dilintasi hilir mudik kendaraan bertotalase besar, jenis tronton hingga dump truck. Asap hitam dan serpihan material tambang di sepanjang jalan dari arah Cigudeg, Rumpin, menuju arah Parung, Serpong, hingga Tangerang ataupun Kota Bogor yang sudah lama menuai polemik. Bertahun-tahun, jalan kabupaten dan provinsi ini dipakai untuk mengangkut hasil tambang, sehingga menjadi ancaman serius bagi warga sekitar dan siapa saja yang melintasi jalan itu. Tim Suara Dapil berusaha mencari keterangan untuk melihat lebih dekat kondisi lapangan di sana. Kita ini datang untuk membuat gambar yang berhubungan saat ini untuk mempersiapkan informasi terkait dengan pembangunan jalur khusus. Saya ikut menyuarakan masalah ini. Supaya apa? Supaya tadi Pak, keluhan dan harapan serta aspirasi masyarakat tidak lagi menjadi hal yang sulit direalisasikan. Kondisi infrastruktur maupun jalan yang hari ini dilewati oleh masyarakat di Kecamatan Rumpin, Kecamatan Parung Panjang, Gunung Sindur, dan Cigudeg, kondisinya sangat memprihatinkan atau rusak parah. Terkait jalan tambang Pak di wilayah Rumpin Pak, sampai hari ini itu tidak ada solusi Pak. Masyarakatnya harus, ya kalau dicek kesehatan masyarakat itu memprihatinkan Pak. Ada komitmen pemerintah untuk membangun jalan tambang. Nah, saya ingatkan itu tolong direalisasikan Pak. Wilayah Bogor bagian barat ini didukung oleh banyaknya bukit, tanah, hingga bebatuan, menjadikan ketiga kecamatan tersebut sebagai jalur utama pengiriman material pembangunan bagi proyek ibu kota. Minimnya pengawasan terhadap menjamurnya perusahaan tambang galian C yang tak berizin alias ilegal di wilayah Bogor bagian barat membuat puluhan kilometer jalan di Kabupaten Bogor mengalami kerusakan. Karena kekuatan jalan yang dibangun oleh Pemda Kabupaten itu rata-rata mungkin untuk kelas kendaraan jalan kelas 1, sehingga di sana yang melintas kebanyakan truk jenis tronton. Jalan tol juga sering dilewatin tronton tapi nggak hancur, ada kelas-kelasnya. Maksud saya juga yang jalur sini kalau mau dijalurin tronton, jalannya yang harus yang rapi. Pemda juga kalau mau permajaan jalan harus benar-benar. Jangan cuma asal dapet tender, asal rata ya sebulan hancur. Tidak bisa dipungkiri juga berdampak pada masalah tingginya angka kecelakaan. Karena bercampurnya kendaraan tambang, umum, kendaraan luar kota, dan kendaraan sehari-hari. Hal ini menyebabkan kemacetan, di mana para sopir tambang itu seenaknya berhenti, melintas di bahu jalan, membuat antrian panjang kendaraan angkutan tambang yang tengah menunggu untuk melintas tanpa memikirkan pengendara lainnya. Karena tidak ada peraturan tegas, baik dari pemerintah Kabupaten Bogor
membuat truk-truk memarkirkan truk besarnya di bahu jalan sehingga memakan separuh jalan utama. Padahal jalan yang ada hanya bisa dilalui 2 kendaraan dan semua dimakan oleh mereka. Jadi solusinya memang kita akan sering dari ini, Bang Jun juga sering rapat dengan APKI, kemudian dengan para pengusaha itu, makanya ada kebijakan jam tayang itu. Walaupun kita lihat di lapangan para transporter itu masih melanggar lah. Jadi pagi, siang, nggak ada jam juga mereka operasional untuk di wilayah Rumpin. Karena pengawasannya ini agak sulit. Kita desa misalkan menghentikan truk yang di luar jam itu juga kadang-kadang jadi masalah juga. Kemudian yang berwenang misalkan dari Disub atau dari Satpol PP atau dari kecamatan juga, mereka juga bingung. Ini mau taruh di mana mobil ini kalau sudah keluar gunung. Sebab kalau kita jajarkan dari mulai tempat produksinya di gunung, itu nyampe ke Gunung Sindur akan berjajar ya. Kalau tidak ada kantong-kantong parkir yang memadai, itu masalah juga. Diketahui, soal aktivitas truk tronton tambang di jalan umum ini sudah menjadi keluhan masyarakat di wilayah utara Kabupaten Bogor sejak lama. Warga yang melintasi akses jalan umum tersebut pun harus ekstra hati-hati karena kondisi jalan sangat rusak parah, berdebu dan licin ketika diguyur hujan. Selain itu, dianggap merusak hak akses jalan warga setempat. Oke, di depan saya sendiri ada beberapa anak sekolah sedang melakukan perjalanan ke sekolahnya tanpa kesulitan melalui jalur yang bisa mereka lewati. Hancurnya jalan membuat mereka juga tidak bisa nyaman untuk melakukan ini karena sangat berbahaya. Dan saya harus berpapasan dengan beberapa truk yang memang berlaju melalui jalan ini. Hingga jalan ini sangat berbahaya untuk dilalui. Ya, demi pembangunan tentu ini akan menjadi salah satu bentuk sebuah peningkatan infrastruktur. Namun, bisa dilihat bagaimana kondisi infrastruktur tersebut ternyata melibas infrastruktur itu sendiri. Air mata mengalir dari kesedihan yang mendalam seorang gadis korban keganasan jalur neraka ini. Tidak terbayangkan masa depan yang sirna di depan matanya semenjak kejadian tersebut. Cacat tubuh mengharuskannya terbaring, menanti harap, menghilangkan asa. Tidak hanya korban dan keluarganya, masyarakat pun semakin geram dan hilang harapan. Umumnya banyak mobil tambang yang mengorbankan warga. Ya kurang lebih di wilayah RT 04 juga kalau 12 mah ada. Baik yang meninggal di tempat maupun yang cedera, ya termasuk anak saya lah. Ini jadi cacat lah udah 2 tahun 3 bulan. Kalau nggak ada bapak ya nggak ada yang bisa ini. Karena kan kesian udah tua masih harus nyari uang buat biaya pengobatan. Udah gitu toleransinya nggak ada dari pihak kepemerintahan juga baik camat maupun kepala desa mana. Kalau ditanya marah ya marah. Cuman ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa. Mau komplain juga gak didengar. Untuk isi bensin keluar Timpo tabrak baik. Udah kene Kalau di sekarang kan saya perhatiin asal bawa mobil, ngenaikin 2 bulan, 3 bulan bisa bawa mobil, bawa. Dia nggak tanggung resiko. Karena PT udah nanggung resiko, gue yang nanggung, bahasanya begitulah. Tronton udah nggak boleh lewat ke sana, kejadian itu. Dan saya juga setuju, karena memang jalur padat. Mulai dari arah Tangerang itu di jalur padat. Ketika terjadi kecelakaan, sampai melahirkan atau menimbulkan korban, itu biasanya kami meluapkan emosi atau kemarahan itu dengan cara menutup jalan. Sudah berjilid-jilid upaya yang dilakukan,
mulai dari berorasi di depan kantor kecamatan, memblokiran jalan utama agar truk tidak bisa melewatinya, hingga aksi Kamisan untuk menuntut hak masyarakat atas akses jalan raya. Namun, semuanya tidak membuahkan hasil. Beberapa kali kami mengikuti musrembang di kecamatan mengusulkan itu hanya diiming-imingi lah. Oh, bahwa nanti tahun depan akan dibangun. Ketika tahun depan musrembang kami ikut lagi, oh tahun depan akan dibangun. Dan coba melakukan upaya mulai dari surat menyurat dengan Pemda dan lain sebagainya, sampai kemudian karena juga responnya kurang baik, kami melakukan aksi-aksi massa. Tidak berjuang untuk kapasitas diri dan kelompok, saya berjuang untuk masyarakat. Tapi intinya kalau misalnya pemerintah sebagai kuasa pengguna anggaran, pemerintah sebagai pelaksana undang-undang tidak merespon ya harapan dan aspirasi yang disampaikan oleh setiap dewan, ya mohon maaf, dengan segala hormat, kita pun tidak mau menjadi bagian dari pejabat-pejabat yang hanya bersuara tapi hanya retorika dan seremonial. Tapi kemudian masyarakat masih tetap mengeluhkan apapun yang mereka harapkan untuk segera diperbaiki. Harus memberikan pelayanan kesehatan atas Meski sering didemo warga, namun hingga kini pemerintah Provinsi Jawa Barat belum juga memulai realisasi jalur khusus tambang di Kabupaten Bogor. Padahal pemerintah Provinsi Jawa Barat berulang kali mengungkapkan jika rencana jalur tambang di Bumi Tegar Beriman itu merupakan prioritas. Ya katakanlah kombinasi lah ya, jalur kabupaten pasti tentunya paling banyak, tapi kita juga terlintasi jalur provinsi, kita juga terlintasi jalan nasional. Nah, negara dalam tanda petik sebagai pelaksana undang-undang harus segera melaksanakan lintas koordinasi di stakeholder di daerah kan, supaya apa? Fokus prioritasnya semakin jelas. Alokasi anggarannya tepat sasaran tadi, tanpa ada koordinasi dengan wilayah kadang-kadang bukan prioritas. Kadang-kadang pembangunan yang dilaksanakan pusat oleh daerah, kita nggak minta yang ini gitu. Kita pengennya yang itu gitu kan. Nah itu artinya komunikasi dan koordinasi lintas stakeholder harus lebih ditingkatkan. Tim khusus akan saya lakukan jika setelah edaran tadi izin-izin registrasi ternyata tidak didatangi ya. Jadi kita bertahap. Setelah itu saya sudah perintahkan kita insya Allah memprioritaskan pembangunan jalan tambang ke Tangerang. Kalau saya sih setuju dengan kemarin ada waktu gubernur yang menyatakan akan ada pembangunan jalan tambang. Ya saya pikir untuk mempercepat akses mereka menuju tol, untuk tonase besar ini, karena kalau untuk melintasi jalan kabupaten di wilayah Rumpin ini belum ada kelas jalannya. Setelah kabar proyek hilang dimakan pandemi, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kembali menginformasikan di tahun 2022 akan segera dimulai pembebasan lahan. Dan ini pun merupakan harapan yang tidak kembali bangkit karena membutuhkan proses konstruksi baru. Sudah ada titik terangnya, gambaran dari tingkat provinsi, dari Gubernur Jawa Barat, dari Pak Ridwan Kamil, bahwasannya sudah tahap pembebasan lahan. Nah ini kita sambut baik rencana dari pemerintah provinsi maupun dari pemerintah Kabupaten Bogor. Tentu kan menjadi pertanyaan besar juga buat masyarakat di Kecamatan Rumpin, di Kecamatan Parung Panjang, Gunung Sindur, Ciseeng, serta Cigudeg yang terlewati jalur-jalur truk tambang. Apa benar kemudian dari banyaknya kekurangan dan persiapan jalur tambang ini atau jalur khusus tambang ini akan diwujudkan pada tahun 2023 yang kemudian groundbreaking-nya Desember tahun 2022. Saat itu wakil gubernurnya Pak Deddy Miswar. Saya dengar tuh terus sudah survei beberapa kali ke jalur tambang. Nah, ada jawabannya pas masa periode Kang Ridwan Kamil nih. Ini udah direkam? Sudah. Oh sudah. Oh, jalur tambang yang menjadi harapan masyarakat kini hanya menjadi harapan setelah pemerintah daerah menjelaskan bahwa jalur tersebut merupakan urusan pemerintah pusat
karena harus berkoordinasi dengan Provinsi Banten. Saya juru bicara mereka di parlemen. Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang membela atau memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen dalam tingkat level kebijakan nasional sekalipun harus bersuara. Jangan sampai harapan masyarakat ya dari masalah ini hanya wacana. Kita kadang-kadang bertaruh juga dengan reputasi kita. Kenapa? Karena kan masyarakat pada saat dikunjungi oleh dewan mereka berharap ada follow up. Tapi ternyata sekian tahun kita balik lagi tidak ada progres apapun. Nah ini saya kira koordinasi di lintas kemitraan pun harus ditingkatkan. Supaya apa? Supaya kita benar-benar bisa bersinergi lah untuk membangun bangsa ini. Begitulah infrastruktur memainkan peranan dalam menarik investor. Sang juragan akan melirik pada kualitas, itu sudah jelas. Mereka tak ingin rugi. Infrastruktur yang menjadi perangkat usaha dalam menjalankan roda perekonomian harus mampu menghasilkan keuntungan yang maksimal. Kami sekarang mencari investasi karena itu bisa B2B, artinya bisa oleh swasta terhadap swasta. Jadi jalan tambang, mudah-mudahan kalau tidak ada halangan, dalam hitungan bulan ditemukan investornya, setelah itu bisa dilakukan pengerjaan. Dan beliau pun berharap sebelum dia selesai masa baktinya, jalan khusus tambang ini bisa terrealisir ya. Ada yang merapat ke Pasekda atau Pasekda punya channel gitu ya, namanya Pak JB ya, Pak JB Jayabaya ya, mantan bupati katanya Lebak ya, dan punya perusahaan tambang di sini katanya, di Cigudeg katanya. Saya pastikan bahwa saya akan bicara dengan sangat keras dan berulang supaya apa? Supaya negara hadir, negara mendengar dan negara merealisasikan. Dalam dunia bisnis, omset dan profit ini penentunya. Kedua faktor inilah yang menyebabkan infrastruktur yang disediakan harus mampu mengatur keduanya mencapai grafik yang maksimal.